Eh, Pak Ken. siap. Ya, untuk pendalaman nanti mungkin akan di round berikutnya. Saya akan Baik, beri kesempatan dulu ke Ustadz Abdul Qadir. baik, Ya, baik. Siap. oke. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Ken. Untuk selanjutnya saya serahkan kesempatan 4 menit berikutnya ke Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja juga untuk berbicara tentang apa sih cinta tanah air itu dalam perspektif Ustadz Abdul Qadir dan juga Oh, oleh ini Nasir jebak Afatul nendaya sendiri. bakar ya, Pak. Silakan, terima kasih. Silakan Ustadz. Amma ba'du, indah sekali kalimat pertama ini cinta. Kalau cinta itu karena cinta. Itu yang ada suaranya nongol. Oh, enggak ada suaranya kah? Ah, cinta. Kurang kencang Ustadz ya. Cinta itu adalah menyebabkan seseorang siap berkorban apa saja demi cinta. Tapi ada syarat mutlaknya cinta, yaitu adanya kesamaan, kesatuan. Orang yang berpecah belah tidak akan timbul cinta, tapi timbul permusuhan. Nah, kita cinta tanah air. Kita sebagai dalam sistem Khilafatul Muslimin itu mengajak berpendapat untuk mengutamakan pendapat yang menciptakan tanah dan yang menciptakan air. Jadi cinta kita salurkan lewat ajaran yang menciptakan tanah dan air. Di mana kita berada, umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk Allah itu sangat dikasih sayangi oleh Allah. Kalau kita praktek ajaran Allah, maka binatang pun mendapatkan kasih sayangnya. Tumbuh-tumbuhan pun, apalagi manusia. Apapun keyakinannya, menurut Khilafatul Muslimin, orang bebas. Karena ajaran Allah menyebabkan lakum dinukum waliyadin. Jadi kita harus hormat orang Islam tidak mengakui kebenaran Kristen dan Buddha. Orang Kristen tidak mengakui kebenaran Islam. Orang Buddha tidak mengakui kebenaran Kristen dan Islam. Masing-masing mengakui kebenaran menurut keyakinannya masing-masing. Menurut Allah yang menciptakan tanah dan air, harus kita merdekakan semua. Nah, untuk memerdekakan semua itu tidak ada penekanan, tidak ada pemaksaan, tidak ada lain-lain. Suatu ajaran untuk menggiring-giring orang menghilangkan keyakinan yang diyakininya sendiri. Nah, kemerdekaan ini harus dijamin. Kalau kita tidak menjamin kemerdekaan, maka tidak mungkin. Nah, untuk bersatu, sebab kalau orang sudah merasa merdeka, masing-masing merdeka bersatu tentang kehidupan, menurut kepentingan-kepentingan hidup dunianya, tentu gampang diajak bersatu dengan kesadaran, karena masing-masing merdeka. Nah, kalau bersatu dalam Islam, itu ada pecah belah itu adalah sengsara dan dosa. Maka ada caranya. Tidak boleh kalau ada caranya, kita karang cara sendiri bersatunya. Nah, kalau kita karang sendiri cara bersatunya, ya hancur kita. Karena Islam mengajarkan cara tidur beres, cara bangun beres, cara makan, cara ketemu, cara segala macam lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Cara bersatu sudah ada, tidak boleh karang-karang. Nah, itulah maka kita umumkan kekhalifahan untuk kesatuan di mana umat itu berada. Kalau ada Khilafatul Muslimin di Jepang, maka kewajibannya mempersatukan umat yang ada di Jepang. Kalau ada di Indonesia, maka Khilafatul Muslimin berkewajiban mempersatukan umat yang ada di Indonesia. Kalau ada di Cina juga begitu. Oleh karena itu, warga Khilafatul Muslimin terdiri dari Muslim dan non-Muslim. Termasuk Kristen, termasuk Buddha, pokoknya termasuk yang agama-agama keyakinannya masing-masing kita merdekakan. Maka warga khilafah itu Muslim dan non-Muslim demi kesatuan untuk menselaraskan kehidupan bersama, saling saling membutuhkan dalam kehidupan duniawi, tapi keyakinan
harus masing-masing bertahan dengan keyakinan sendiri dan itu merdeka. Itulah indahnya khilafah. Nah, Kalau jadi kalau terkait ada Kesatuan Negara Republik Indonesia bagaimana Ustadz? makanya kalau kita berada di negara Indonesia, kita harus mempersatukan umat yang ada di negara Indonesia. Kalau kita ada di Jepang, kita harus mempersatukan umat yang ada di Jepang. Keyakinannya tidak boleh didiskreditkan yang lain. Harus mereka merdeka. Jadi kesatuan untuk kehidupan bersama saja dalam arti kehidupan duniawiah. Tapi kalau keyakinan tidak boleh. Nah. Baik. Terima kasih Ustadz, untuk sementara tahan dulu. Saya Ya. akan berikan kesempatan kepada Ustadz Najih Ramdhani untuk juga berkomentar tentang apa sih arti cinta tanah air, khususnya cinta tanah air terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia.